warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Farida akan nomor NIM 21355111005 akan mempresentasikan hasil laporan, maksud saya lampiran 1 kegiatan PLP 1 pengenalan lapangan persekolahan di SMA Negeri 1 Gianyar. Yang pertama itu pasti ada kultur sekolah yang terdiri dari pertama visi dan misi, itu ketersediaannya itu ada. Dan untuk temuannya, visinya di sini itu menjadi kebanggaan masyarakat melalui keunggulan penguasaan iptek yang berbudaya berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Sedangkan untuk misinya di sini, yang pertama itu adalah melaksanakan manajemen partisipatif, yang kedua melaksanakan kreatif, efektif maupun menyenangkan, dan yang ketiga itu mengembangkan diri melalui bakat dan minat siswa tersebut, dan yang keempat meningkatkan prestasi akademik, nilai rata-rata itu mencapai 7,5, dan untuk yang kelima meningkatkan prestasi non-akademik seperti olimpiade sains, olahraga, dan yang keenam meningkatkan penguasaan teknologi dan informasi. Untuk yang ketujuh ini melakukan nilai-nilai agama, budaya, serta lingkungan hidup. Sumber informasinya kita dapat dari Bapak Waka Kurikulum selaku Bapak Abdul Aziz SPD. Untuk yang kedua di sini itu adalah tata tertib sekolah. Ada beberapa untuk ketersediaannya itu pasti ada setiap sekolah termasuk SMA Negeri 1 Gianyar. Yang pertama itu adalah taat kepada kepala sekolah, guru bahkan karyawan, dan yang kedua itu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib maupun non wajib. Yang ketiga menghormati yang lebih tua dan saling menghargai sesama pelajar. Dan yang keempat bagi siswa yang membawa HP tidak boleh diaktifkan pada saat kegiatan KBM dimulai, dan bagi yang mengaktifkan akan disita oleh guru dan berakhir di guru BK dengan batas waktu tertentu. Dilarang meninggalkan kelas atau sekolah alias bolos, dan tidak boleh merokok saat menggunakan seragam SMA Negeri 1 Gianyar. Dan informasi yang kita dapat itu dari Bapak Wakakurikulum juga selaku Bapak Abdul Aziz SPD. Lanjut yang ketiga di sini adalah prestasi yang pernah diraih oleh sekolah SMA selama 5 tahun terakhir ini, pasti ketersediaannya ada. Yang pertama itu SMA 1 Gianyar memperoleh prestasi yang pertama itu juara 3 lomba puisi, dan yang kedua itu juara 2 lomba lari 200 meter, ketiga juara 2 lomba kemah pramuka, dan ini juga ada juara 1 lomba gerak jalan putra. Sumber informasinya tentu dapat dari Bapak Waka Kurikulum selaku Bapak Abdul Aziz SPD. Lanjut untuk jam aktif sekolah itu ketersediaannya ada, karena saya selaku alumni di sana pasti ada. Senin itu pukul 6.45 sampai 14.15, Selasa sampai Kamis itu ada pukul 7 sampai 14.20, dan yang terakhir Jumat dari pukul 6.45 sampai 10.50. Sumber informasi juga kita dapat selaku memang saya alumni sana dari Bapak Waka Kurikulum Bapak Abdul Aziz SPD. Lanjut untuk seragam yang digunakan ketersediaannya pasti ada. Saya selaku alumni sana juga saya tahu dan saya sudah memakainya. Untuk hari Senin Selasa itu menggunakan putih abu-abu. Untuk Rabu dan Kamis menggunakan baju warna kuning hijau, dan untuk yang Jumat itu menggunakan seragam coklat atau pramuka. Serta juga ada seragam untuk olahraganya pada saat jadwal olahraga berlangsung. Untuk informasi yang kita dapat juga dari Bapak Waka Kurikulum Bapak Abdul Aziz SPD. Lanjut juga ada pembiasaan di sekolah seperti misalnya salaman, olahraga bersama, dan sholat duha bersama, itu ketersediaannya ada. Ya pasti pertama untuk temuannya ada pembacaan doa, sholat duhur, memutar ayat Al-Quran, dan juga putar lagu Inggris setiap pagi, Senin upacara, tiap 2 minggu sekali juga. Sumber informasi juga kita dapat dari Bapak Waka Kurikulum Bapak Abdul Aziz SPD. Lanjut lagi ada kerjasama yang sering SMA Negeri 1 Gianyar dengan kerjasama lain, pihak lain, yaitu pasti ada ketersediaannya, salah satunya di STKIP PGRI Bangkalan, lalu ada STITMU, ada sosialisasi berbagai macam perguruan tinggi juga, lalu ada kecamatan juga yang sering berkolaborasi dengan
SMA Negeri 1 Kanyar. Selaku kita dapat informasi tersebut dari Bapak Abdul Aziz SPD juga. Lanjut, ada sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah itu tentu pasti tersedianya juga ada. Ya, salah satunya temuan yang kita dapat itu adalah ruang kelas, musola, kamar mandi siswa, kamar mandi guru, lab komputer, lalu ada lab fisika juga, biologi, kimia, ruang guru, taman setiap per kelasnya, perpustakawan, kopsis juga ada, koperasi siswa, ruang TU, ruang wakil kepala sekolah, ruang kepala sekolah juga, UKS, ruang BK, lapangan, dan juga kantor. Itu yang kita sumber informasi dapat juga dari Wakakurikulum Bapak Abdul Aziz selaku SPD, dan juga saya alumni sana, jadi saya tahu tempatnya di mana-mana letaknya. Tapi untuk beberapa tempat ruangan itu ada yang sudah pindah, dan itu membuat saya sedikit lupa. Jadi tapi saya alumni sana, saya tahu kantor itu di mana, lalu ruang guru di mana, seperti itu. Dan lanjut, struktur organisasi sekolah dan deskripsi masing-masing tugas itu ketersediaan salah satu pasti ada dong. Yang pertama itu kepala sekolah yang bernama Bapak Tri Hayanto SPD. Lanjut, yang kedua itu Ketua Komitmu Haji Ahmad Hadili, dan lanjut kepala tata usaha di sini bernama Bapak Muhammad Syafi'i SPD. Lalu Wakakurikulum bernama Bapak Abdul Aziz SPD, dan untuk wakil kesiswaan ini saya tahu Bu Aminatul Komaria SPD juga selaku guru bahasa Inggris yang telah mengajar saya selama kurang lebih 3 tahun ini dari kelas 1, 2, dan 3 ini. Lalu Waka Sarana dan Prasarana itu Nur Istiqomah SPD. Lalu Kepala Perpustakawan itu Farah Yunita SPD, dan juga ada guru-guru berapa di sana. Yang dapat kita informasi yang kita dapat memang betul dari Bapak Wakawari Kurikulum Bapak Abdul Aziz SPD, dan juga TU Bapak Muhammad Syafi'i SPD. Ini kita semua bertanya kepada Bapak TU atas ingin tahu siapa struktur organisasi yang ada di SMA Negeri 1 Kanyar ini. Lanjut lagi, di sini itu ada kegiatan seremonial yang sering dilakukan di sekolah, itu ketersediaannya pasti ada, dan itunya diadakan upacara bendera setiap hari resmi, entah itu 2 minggu sekali, hari santri, hari guru, hari batik, itu pasti ada kegiatan seremonialnya. Yang kita dapat informasi itu dari Bapak Wakakurikulum SPD juga. Dilanjutkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sekolah itu pasti ada. Karena saya alumni sana, otomatis ada. Karena dulu saya ekstrakurikulernya adalah MPR, Palang Merah Remaja. Ini ada kayak seperti pramuka ini wajib, lalu bola basket ini non wajib, futsal itu non wajib juga, paskibraka itu wajib bagi yang sesuai kriteria. Hoki itu saya kurang tahu, tapi sekarang sudah ada hoki, itu non wajib, PMR itu non wajib, bola voli non wajib, dan juga sholawat itu non wajib. Dapat saya informasi dapat dari Bapak kesiswaan Bapak Bahri selaku SPD. Lanjut, di sini ada yang kondisi peserta didik bagi siswa. Di sini ada yang pertama jumlah rombel setiap angkatan itu ketersediaannya pasti ada. Yang itu kelas 10 itu 8 rombel, dan kelas 11 itu 7 rombel, kelas 12 itu 6 rombel. Jadi jumlah keseluruhannya itu sekitar 21 kelas. Dan itu kita dapat informasi dari Bapak Kurikulum Bapak Abdul Aziz SPD. Dan juga yang kedua, rata-rata jumlah siswa per kelasnya. Rata-rata itu pasti ada ketersediaannya, dan sekitar 29 sampai 35 siswa dalam per kelasnya. Itu kita dapat informasi dari Bapak Abdul Aziz juga selaku SPD. Dan juga ketiga, karakteristik siswa secara umum itu ada tapi berbeda-beda. Ada yang aktif maupun ada yang pasif. Ada yang cenderung malu, ada yang cenderung pede, terlalu percaya diri. Itu dapat kita ambil juga dari guru BK, Ibu Rani, maupun guru mapel juga. Dan juga kita juga dapat menyaksikan sendiri secara
langsung di SMA Negeri 1 Kanyar, siswa SMA itu seperti apa. Ada yang pasif dan juga ada yang aktif. Dan yang keempat itu bentuk evaluasi belajar siswa itu pasti ada. Salah satunya seperti tes tanya jawab, lalu ada ulangan harian, UTS, maupun UAS. Itu juga informasi yang kita dapat dari Bapak Abdul Aziz SPD selaku guru mapel juga yang ada di sana. Lanjut lagi, di sini ada permasalahan yang pernah dialami oleh siswa, itu pasti ada. Setiap sekolah pasti ada. Yang pertama, siswa sering terlambat. Siswa juga sulit untuk memahami materi pembelajarannya, saat juga sulit juga kondisif dalam KBM berlangsung juga. Dan untuk penanganannya mereka memberikan peringatan 1 atau 2 kali peringatan, atau juga melakukan konseling, memberikan surat panggilan orang tua juga. Itu informasi kita dapat dari Bapak guru BK di sana, Bu Rani. Untuk kondisi pendidik ini, yang pertama model strategi pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru. Setelah saya melakukan observasi di sana selama 1 minggu, saya bertanya kepada guru-guru mapel pelajaran sesuai dengan prodi saya, guru bahasa Inggris. Di sana saya bertanya kepada Ibu Aminatul Komaria serta Bu Mu'alifah selaku guru bahasa Inggris sana. Beliau memberi informasi kepada saya, kepada teman saya selaku mahasiswa prodi bahasa Inggris juga, mereka memberikan modal strategi pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru itu seperti MIPA maupun MIPS itu berbeda cara pendapatan pelajarannya. Yang pertama, kalau MIPA itu tinggal memberikan discovery learning, tinggal memberikan materi yang sesuai, mereka akan kerja kelompok, akan mereka menangkap pelajaran yang ada. Sedangkan untuk kelas IPS ini masih menggunakan metode ceramah atau menjelaskan seperti itu. Saya dapat dari Bu Muaminatul maupun Bu Mu'alifah. Lanjut, untuk yang kedua, media pembelajaran yang digunakan oleh guru itu ketersediaan pasti ada. Dan saya bertanya saat mewawancarai guru di sana, Bu Aminatul serta Bu Mu'alifah, beliau memberi jawaban pasti media pembelajaran itu ada seperti papan tulis, lalu LCD atau proyektor, serta buku tulis ataupun buku paket. Dan itu saya dapat dari Bu Mu'alifah serta Bu Aminatul Komaria. Lanjut, model perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru itu ketersediaannya pasti ada. Yang pertama itu, yang saya saat mau mencari guru tersebut menggunakan RPP, lalu silabus serta juga KD kurikulum 13, dan juga seperti absensi maupun buku nilai. Itu saya hasil interview dari Bu Mu'alifah serta Bu Aminatul Komariah di sana. Yang keempat itu kesulitan permasalahan yang pernah dialami oleh guru dan penanganannya. Itu pasti setiap permasalahan guru itu pasti ada. Dan salah satunya yang saya interview di sana, permasalahannya itu pasti malas mengumpulkan tugas, dan juga ada siswa sering terlambat mengumpulkan, lalu juga siswa sering menggunakan HP saat KBM dimulai langsung. Dan juga untuk penanganannya ya berupa teguran lisan sebanyak 2 kali, lalu juga ada yang dilakukan sita HP tersebut dan panggilan orang tua, dan ditindaklanjuti oleh guru BK. Itu yang saya interview dari Bu Aminatul serta Bu Mu'alifah di SMA Negeri 1 Kanyar. Dan ini untuk tanda tangan yang telah disetujui dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kanyar, Tri Hayanto SPD, dan selaku tanda tangan saya pribadi sendiri. Dan skala kedua ini adalah untuk lampiran. Lampiran di sini tuh ada bukti dokumentasinya yang visi misi. Contoh bukti dokumen fotonya itu ada, saya tunjukkan nanti di PPT. Ini ada visi misi. Setelah itu tata tertib sekolah, peraturan sudah saya bentuk, dokumentasi foto juga ada. Dan untuk prestasi yang pernah diraih sekolah selama 5 tahun terakhir ini ada juga, sudah saya dokumentasikan, banyak piala di sana di SMA Negeri 1 Kanyar. Lalu juga
Jam aktif sekolah sudah saya foto tentunya, saya dokumentasi juga ada di tabel, dan juga untuk seragam yang digunakan memang saya alumni sana, saya tahu pasti saya foto juga. Untuk hari Senin itu putih abu-abu, dan untuk hari Selasa, Rabu dan Kamis itu putih kuning hijau, dan untuk yang hari Jumat itu pramuka. Sedangkan untuk jam pakaian olahraga ini sesuai jadwal olahraga yang telah ditentukan. Lalu juga ada pembiasaan di sekolah, contohnya itu ya seperti ini, murid-murid menuruni motornya saat masuk ke area sekolahan. Lalu ada juga seperti salam-salaman, sholat duha, seperti itu. Dan kerjasama yang pernah dilakukan oleh pihak sekolah, ya contohnya salah satunya STKIP Pergi Bangkalan. Ini saya sudah mendokumentasinya, foto saya bersama teman-teman saya saat melakukan observasi di SMA. Dan juga sarana dan prasarana banyak sekali ya, tentu yang pertama ruang kelas, musola, dan ini ada kamar mandi guru maupun kamar mandi siswa, dan juga ada lab komputer, lab fisika banyak, dan juga lab biologi, dan juga ada ruang guru, taman kelas per kelas itu, dan perpustakaan, ruang kopsis, lalu ada ruang waka, ruang UKS, ruang BK juga banyak, dan lapangan sekolah. Dan ini struktur organisasi sekolah, deskripsi masing-masing tugas sudah saya lampiran dokumentasikan juga foto. Dan untuk kegiatan seremonial yang dilakukan itu ya seperti upacara sekolah bendera setiap hari Senin 2 minggu sekali, lalu ada hari guru, terus juga ini untuk kegiatan ekstrakurikuler sekolah pasti ada pramuka wajib, terus juga ada dokumentasi paskibraka, si foto dokumentasinya, ada ekstra futsal, ada volley, terus ada sholawat, dan juga ada basket serta hoki maupun PMR selaku ekstrakurikuler saya selama di SMA Negeri 1 Panyar ini. Dan juga ada jumlah rombel setiap angkatan sudah saya dokumentasi foto. Lalu juga ada rata-rata jumlah siswa per kelas sudah saya dokumentasi juga. Dan karakteristik siswa secara umum, ini siswa yang pasif ada udah dokumentasi, dan juga ada siswa yang aktif sudah saya dokumentasi juga. Dan lalu ada modal strategi pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru, seperti ini sudah saya foto saat waktu interview bersama Bu Aminatul dan Bu Malifah. Model pengajaran digunakan oleh guru sudah saya dokumentasi juga. Dan juga modal pembelajaran yang digunakan oleh guru, ini masih ada juga media pembelajarannya seperti ini, saya sudah dokumentasi. Dan juga model perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru merupakan silabus dan RPP serta kurikulum 13. Itu terima kasih presentasi saya yang menjelaskan hasil lampiran 1 serta lampiran 2 bukti dokumentasinya. Saya Farida, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.